Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mengasistensikan kelanjutan dari MK Kuliah Manajemen Konstruksi. Dimulai dari saya, Ahmad Al-Fatih Muhammad. Di sini saya akan langsung saja untuk sebelumnya, mohon maaf karena saya belum memindahkan ke Microsoft Word. Maka saya masih di Excel. Yang pertama itu ada langsung saja di perhitungan pekerjaan dinding. Untuk pekerjaan dinding ini saya menghitung menggunakan metode langsung dari gambar ininya basecnya. Sedikit berbagi informasi untuk mencari luas dari suatu ruangan itu bisa langsung di blok, lalu diklik kanan, lalu ke properties, lalu di sini, nah di sini ada di sebelah kanan layar ada properties, lalu di sini ada area. Nah maka di sini akan keluar area dalam satuan sentimeter sentimeter persegi. Lalu diubah ke meter, tinggal dibagi sekitar 100.000, didapatkan hasil sekian. Begitu juga untuk mencari panjangnya. Untuk mencari panjang dari asasnya ini, saya juga menggunakan metode dari gambar dari metode properties ini. Maka didapatkan hasil volume untuk pasangan dinding itu. Saya untuk pasangan dinding batu saya membagi dua, yaitu dinding 1:3 atau truss ram dan 1:5. Untuk 1:3 itu saya pasang di area depan rumah yang jika terkena hujan itu dia tidak akan rembes, itu di bagian depan, kamar mandi, dan bagian belakang. Lalu berikutnya untuk volumenya itu ada 6,135 meter persegi, meter persegi maksud saya, maaf. Dan untuk dindingnya juga ada yang 1:5 itu didapat 112,33 meter persegi. Untuk rumusnya itu yang yang 1:3 itu dikalikan dengan 0,45 yang didapat dari perkiraan, maaf sebentar. Nah di sini, ini ada gambarnya. Untuk 1:5, ini yang daerah kamar mandi itu setinggi 45 cm atau 0,45. Dan untuk dinding non truss ramnya itu dia ada yang 1:5 itu dia bisa diambil dari tinggi kolom sekitar 3,21 meter. Maka didapatkan hasil sekian. Juga di sini ada faktor pengurangan untuk dinding karena ada bagian area-area yang tidak dipasangi dinding, yaitu pada area maaf gambarnya tidak ketemu, untuk area-area seperti pintu dan jendela. Setelah dihitung faktor pengurangannya itu ada 16,8 meter persegi. Dan juga di sini saya menghitung untuk pasangan dinding sopi-sopi. Untuk pasangan dinding sopi-sopi itu dia menghitung dari luas volume sopi-sopi yang juga saya gunakan metode dari quick properties tadi. Jadi saya tidak menghitung secara manual tapi menghitung menggunakan gambar. Maaf. Ya, maaf keyboardnya error. Lalu di sini ada plesteran dinding. Untuk plesteran dinding sama juga saya membagi menjadi 1:3 dan 1:5. Untuk yang 1:3 itu dia sama seperti pasangan dindingnya yang 1:3, namun berbeda di pengkalian dari volumenya. Dimana kalau untuk kamar mandi itu kan dia plesteran itu kan depan belakang, side by side. Dari misalkan di kamar mandi sini, sisi sini itu diplester, maka di sisi luar juga diplester. Nah, di sisi luar ini untuk plesterannya setinggi 45 cm itu saya juga menggunakan
plesteran 1:3. Dan untuk atasnya itu saya menggunakan 1:5. Maka untuk volumenya tidak berbeda jauh dengan cuma tinggal dikali 2 dari volume pekerjaan dindingnya. Maka didapatkan hasil 236,927 meter persegi untuk pasangan dinding 1:5 dan 1:3-nya itu ada 12 meter persegi, 12 meter, 267 meter persegi. Lalu di sini ada acian. Untuk acian itu rumusnya sama seperti 1:5, namun di sini 1:5 ditambah dengan 1:3. Lanjut ke pekerjaan pintu dan jendela. Di sini saya membagi menjadi 2 pekerjaan maksud saya. Di sini ada pekerjaan kusen pintu dan jendela, dan juga ada pekerjaan daun pintu dan jendela. Di sini untuk menghitungnya itu, di sini ada gambarnya untuk data-data yang diperlukan. Oh ya, pertama di pekerjaan dinding pintu dan jendela ini saya ada 4 jenis. Ada 2 jenis untuk pintu dan 2 jenis untuk jendela. Di mana sini ada pintu tipe pertama dengan dimensi sekian, dan pintu kedua itu dengan dimensi sekian. Di sini pintunya ini untuk kamar mandi, dan ini untuk pintu utama dan pintu kamar. Jendelanya ini untuk penempatannya itu di sini tipe 1, di sini jendela tipe 1, di sini ada jendela tipe 1. Di sini ada jendela tipe 1 dan jendela tipe 2. Maka ada 3 buah jendela tipe 1 dan 1 buah jendela tipe 2. Dan untuk pintunya itu di sini ada pintu tipe 2, di sini pintu tipe 1, tipe 1, tipe 1, dan di sini juga ada pintu tipe 1. Maka ada 4 buah pintu tipe 1. Dan untuk kusennya itu saya menggunakan kusen aluminium 4 inch dan didapatkan hasil untuk perhitungan total 51 meter lari. Di sini juga ada pekerjaan daun pintu dan jendela. Untuk mencarinya itu di sini ada rumusnya. Maka didapatkan hasil 14,84 meter persegi. Lalu di sini ada pekerjaan keramik. Untuk pekerjaan keramik itu saya dibagi menjadi 4 pekerjaan, yaitu pekerjaan keramik lantai 40x40, keramik lantai 20x20, keramik lantai di sini 20x20, maaf. Dan di sini ada pekerjaan plain keramik. Plain keramik itu yang ada di bawah, bagian-bagian bawah, sambungan dengan dinding dengan keramik. Dan untuk metode pencariannya sama juga, saya mencari dengan metode quick properties. Maka didapatkan hasil setelah ditambah dengan faktor pengurangan. Faktor pengurangan di sini adalah dinding. Didapatkan hasil, maksud saya dikurangi dengan pintu, didapatkan hasil 44,2 meter persegi. Lalu pekerjaan, maaf di sini sebenarnya bukan plafon. Oh ya di sini. Lalu berikutnya ada pekerjaan keramik lantai 20x20. Untuk pekerjaan keramik lantai 20x20 itu untuk spesifik untuk kamar mandi. Dan untuk kamar mandi itu luas ruangannya itu adalah 2,2 meter, 2,10375 meter persegi. Lalu lalu berikutnya ada pekerjaan dinding keramik. Untuk pekerjaan dinding keramik itu, maaf di sini ada gambarnya. Nah ya, di sini ada volume dari dindingnya, dari kamar mandinya. Di sini dalam satuan senti 1,42 cm dan 1,72 meter. Lalu di sini ada tingginya, ketinggian dari dinding keramiknya itu adalah 150. Di sini juga 150, maka untuk mencari volumenya didapatkan hasil 8,22 meter persegi. Berikutnya adalah plain keramik. Untuk plain keramik itu saya mencarinya menggunakan keliling setiap ruangan, namun hanya bagian yang dalam. Didapatkan hasil untuk keliling ruangan itu ada, sebentar. 44,2, maaf sepertinya ada kesalahan.
Untuk mencari keliling di sini menggunakan quick properties juga bisa. Langkahnya sama seperti yang tadi, cuma hanya berbeda di data yang kita masukkan. Jika tadi kita ambilnya area, maka di sini kita ambil length atau panjang. Itu panjang dari panjang dari kotak ini. Maka nanti didapatkan hasil yang benar. Dan setelah itu di sini ada pekerjaan plafon. Untuk pekerjaan plafon itu sama seperti pekerjaan lantai, cuman berbeda, dia tidak ada faktor pengurangan. Karena di pintu di lantai itu ada faktor pengurangan, berbeda dengan di di plafon dia tidak ada faktor pengurangan karena tidak terhalang oleh pintu. Lalu berikutnya ada pekerjaan list plafon. Di sini masih belum saya ganti. Nah, di sini harusnya list plafon. Untuk list plafon itu sama juga seperti plin lantai, namun berbeda, dia dipasangnya di atas. Jika plin lantai itu di bawah, dan list plafon itu dipasang di atas. Maka volumenya sama dengan list plin lantai. Lalu berikutnya ada volume luas rangka atap. Luas penutup atap. Untuk luas penutup atap itu saya mencari menggunakan luas segitiga, seperti mencari persegi biasa. Namun mungkin jika teman-teman yang lain mencari menggunakan teorema Pythagoras, di sini saya mencari menggunakan panjang yang telah diketahui dari genteng itu sendiri. Jadi sesuai dengan perencanaan genteng yang ada di gambar, saya masukkan datanya, didapatkan panjang itu adalah panjang sisi miring 500 cm dan lebarnya itu lebar bangunan sepanjang 600. Itu hanya untuk satu sisi atap. Jika karena atap berbentuk pelana, maka dikalikan 2. Maka dapatkan volume 60 meter persegi. Dan untuk list plang di sini list plang harusnya, maaf. Untuk list plang itu saya juga mencari menggunakan data yang diketahui di mana sisi miring ini, maaf gambarnya saya lupa naruhnya di mana gambarnya. Oh ya nih. Nah ini maaf gambar rusak. Di sini panjang dari satu sisi genteng itu adalah 500 cm. Maka karena akan dipasang sepanjang ini, nah sepanjang garis ini, maka dikalikan dengan sisi sebelahnya dan dikalikan dengan sisi di sebelahnya. Di sini jika di sini tampak samping kiri, maka di samping kanan juga dihitung, maka dikalikan dengan 4, didapatkan hasil 20 meter lari. Lalu berikutnya ada volume ini nok. Dia di sini nok. Bubungan itu nok atap beton itu dia dipasang sepanjang 6 meter lari, diambil dari gambar yang seperti ini. Maka didapatkan hasil panjang, dia sesuai dengan panjang bangunan. Didapatkan hasil 6 meter lari. Berikutnya ada AHS. Untuk AHS kebanyakan saya ambil dari AHS 2016 dan 2017-2018. Langsung ke Beoki mungkin ya. Ya di sini ada Beoki. Untuk Beokinya itu ada subtotal hasil 161.230.542,86 rupiah. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita pakai sistem yang di awal ya, yang 10 menit saja. Jadi kalau udah lebih dari 10 menit tidak usah ditanya ya. Oke, bisa langsung lanjut ke anggota kelompok berikutnya. Sudah terlihat? Sudah. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Nurul Iza. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hasil perhitungan volume sampai BOQ untuk WBS sendiri. Untuk pekerjaan arsitektur, di sini ada pekerjaan dinding dengan pekerjaan pasangan bata merah 1:5 dan pekerjaan pasangan bata merah 1:3. Lalu ada pekerjaan plesteran 1:5 dan pekerjaan plesteran 1:3. Lalu ada pekerjaan acian, dan untuk selanjutnya ada pekerjaan lantai, yaitu dengan pekerjaan keramik 40x40 dan pekerjaan keramik ukuran 20x20 dan pekerjaan dinding keramik, yaitu maaf ini salah, harusnya 20x20. Lalu selanjutnya ada pekerjaan plafon, yaitu pekerjaan langit-langit gipsum, pekerjaan rangka plafon, dan pekerjaan list plafon. Lalu untuk pekerjaan pintu dan jendela, di sini ada pekerjaan pintu, daun pintu, engsel pintu, jendela, dan jendela, kaca jendela, dan engsel jendela. Lalu untuk penutup atapnya ada pekerjaan penutup atap, genteng, dan pekerjaan lisplang, dan pekerjaan mop. Lalu selanjutnya untuk penghitungan volumenya, untuk pekerjaan arsitektur, yang pertama ada pekerjaan dinding. Di sini untuk perhitungan pasangan bata merah 1:5. Untuk DNA sendiri seperti ini. Untuk total dindingnya yaitu didapatkan 21, untuk total dindingnya horizontal dan vertikal di sini didapatkan 44,75 meter, dan untuk tinggi dindingnya sendiri yaitu ukurannya 3,2 meter, dan untuk faktor pengurangnya yaitu ada jendela dan pintunya didapatkan untuk totalnya yaitu 20,91 meter persegi. Lalu untuk mendapatkan luas dindingnya, rumusnya adalah total panjang dinding dikali dengan tinggi dinding lalu dikurangi dengan faktor pengurang jendela dan pintunya. Didapatkan untuk luas dinding bata merah 1:5 yaitu 122,29 meter persegi. Dan untuk pasangan bata merah 1:3, ya ini saya memakai dinding kamar mandi, yaitu luas dindingnya didapatkan 6,192 meter persegi. Dan di sini ada plester 1:5 didapatkan untuk rumusnya itu luas dinding dikali dengan tebal plesteran. Tebal plesteran di sini ada 0,015 dan dapatkan untuk volume plesteran 1:5-nya adalah 1,83 meter kubik. Dan untuk plesteran 1:3 di sini dapatkan 0,04 meter kubik. Dan untuk aciannya di sini digunakan sama dengan luas dinding, yaitu 122,29 meter persegi. Selanjutnya untuk pekerjaan lantai, di sini untuk keramik 40x40 didapatkan untuk total luasnya yaitu 36,46 meter persegi. Didapatkan dari denah lantainya. Dan untuk keramik 20x20 ini untuk kamar mandi, di sini didapatkan untuk luasnya yaitu 2,5 meter persegi. Dan untuk dinding keramik kamar mandi yaitu ukuran 20x20, untuk luasnya sendiri yaitu luas kamar mandi ditambah panjang kamar mandi dikali 2 dikali tinggi dinding keramik, yaitu dapatkan hasil untuk luasnya adalah 12,8 meter persegi. Dan untuk pekerjaan plafon, ini adalah denahnya. Untuk langit-langit gipsumnya didapatkan untuk total luasnya adalah 38,95 meter persegi. Dan untuk rangka plafon di sini juga sama, didapatkan 38,95 meter persegi. Dan untuk pekerjaan list plafon atau gipsum di sini total panjangnya yaitu 31,5 meter. Selanjutnya untuk pintu dan jendela di sini, untuk pintu di sini ada tipe pintu 1 dan tipe 2. Didapatkan untuk total volume pintunya adalah 25,70 meter lari, dan untuk total volume pintunya menjadi daun pintu yang ini yaitu 0,18 meter persegi. Selanjutnya untuk jumlah engsel didapatkan untuk pintu yaitu totalnya adalah 10. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan jendela di sini ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Didapatkan untuk total volumenya yaitu 6,71 meter kubik, dan untuk daun jendela
tipe 1, 2, 3 didapatkan total 2,79 meter kubik, dan untuk kaca jendela di sini didapatkan untuk volume totalnya yaitu 8,82 meter persegi. Dan untuk engsel dan hak angin jendela di sini untuk total semuanya yaitu jumlah engselnya adalah 34 dan untuk jumlah hak anginnya adalah 17. Lalu selanjutnya ada pekerjaan penutup atap. Untuk rumusnya sendiri yaitu panjang sisi miring atap dikali lebar atap dikali 2. Di sini sisi miringnya adalah 426,43 atau 4,26 meter. Lalu didapatkan untuk luas atapnya adalah 59,70 meter persegi. Untuk list pelangnya di sini mendapatkan 14 meter lari, dan untuk kerjaan nok itu sama dengan lebar atap, yaitu didapatkan untuk lebar atapnya adalah 7 meter di sini, sehingga menjadi 7 meter lari. Dan selanjutnya untuk pekerjaan AHS, pekerjaan arsitektur untuk pasangan bata merah 1:5 didapatkan untuk jumlah harga satuannya adalah Rp151.709,52 dan untuk 1:3 yaitu 155,525,5. Dan untuk plesteran di sini didapatkan untuk 1:5 adalah Rp100.000,414. Dan untuk plesteran 1:3 didapatkan Rp872.003. Dan untuk kajian beton di sini didapatkan Rp61.149,61. Dan untuk pekerjaan lantai didapatkan untuk jumlah AHS-nya adalah Rp301,324.035. Dan untuk keramik untuk ukuran 20x20 didapatkan Rp288.399.005. Selanjutnya untuk dinding 20x20 didapatkan Rp370.964,83. Dan untuk pekerjaan plafon jumlah harga satuannya yaitu Rp60.50,31. Dan untuk rangka plafon di sini dapatkan Rp388,682,68. Dan untuk lithium dengan pemasangan 1 meter lari lithium didapatkan Rp34.448,51. Dan untuk pintu dan jendela yaitu pemasangan 1 meter aluminium di sini dapatkan Rp183.165,38. Selanjutnya untuk daun pintu didapatkan Rp109.644,43. Dan untuk engsel pintu Rp53.362,15. Langsung saja ke Bioki. Di sini dapatkan untuk pekerjaan arsitektur. Untuk pekerjaan arsitektur dapatkan BOQ-nya adalah Rp105.967.763,41. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Fadia. Bisa langsung ke anggota kelompok berikutnya. Baik, Bang. Maaf, udah terlihat belum? Sudah. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odina Dwi Frialwida. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya, yaitu perhitungan RAB pada pekerjaan arsitektur. Maaf. Nah, di sini ada work breakdown struktur dari pekerjaan arsitektur saya. Itu terdiri dari pekerjaan kusen, lalu pekerjaan dinding. Di sini dinding dibagi jadi 2, yaitu trasram 1:3 dan juga 1:4, lalu pekerjaan plesteran 1:4, lalu pekerjaan acian, lalu pekerjaan plafon, pekerjaan angka hollow plafon gipsum, list plafon, dan juga pekerjaan lantai. Nah, langsung saja ke perhitungan volumenya. Di sini saya pada pekerjaan arsitektur itu dibagi, tadi saya sudah sebutkan,
Pertama itu ada pekerjaan kusen. Pekerjaan kusen pada proyek rumah klaster Nusa Arena ini menggunakan kusen pintu dan jendela aluminium coating putih. Lalu dana kusen terlihat di gambar ini. Nah, pertama saya menghitung perhitungan kusen PJ1 dulu, yaitu terletak di sini, di mana luasnya yaitu 5,24 meter persegi. Lalu perhitungan kusen PJ2 itu terletak di sini, dan itu luasnya itu 6,15 meter persegi. Lalu perhitungan kusen P1 dengan luas 3,69 meter persegi. Lalu perhitungan kusen P2 itu 1,64 meter persegi. Lalu perhitungan kusen J1 yaitu jendela 1, itu luasnya 3,17 meter persegi. Lalu perhitungan kusen J2 atau jendela 2 yaitu 1,4 meter persegi. Lalu perhitungan kusen J3 itu jendela 3 yaitu sama dengan 1,02 meter persegi. Sehingga saya totalkan volume total kusen pintu dan jendelanya, sehingga dihasilkan 22,31 meter persegi. Lalu yang kedua, saya menghitung pekerjaan dinding. Pekerjaan dinding terdiri dari pekerjaan dinding terasram 1:3 dan dinding biasa 1:4. Maaf, ini belum diganti. Dan dinding sopi-sopi. Denah rumah dapat dilihat pada gambar 330 ini. Di mana di sini maaf, sebelumnya saya juga dinding ini dibagi menjadi 2 tipe, yaitu D1 dan juga D2 dikarenakan terdapat ketinggian kolomnya berbeda. Maka di sini terdapat D1 dan juga di sini D2. Lalu pekerjaan dinding terasam 1:3 dikarenakan terdapat 2 dinding yaitu D1 dan D2, maka perhitungannya juga berbeda. Dengan tinggi dinding D1 yaitu 3,7 meter, lalu tinggi dinding D2 itu 3 meter. Lalu diketahui panjang as D1 sama dengan 16,4 meter, lalu panjang as D2 itu sama dengan 18,2 meter di sini. Nah, lalu kita pertama menghitung volume dinding kotor dulu pada D1, yaitu dihasilkan 60,68 meter. Lalu menghitung volume kolom K1-nya, yaitu 5 meter. Lalu untuk dinding D2-nya sama, menghitung volume dinding kotor terlebih dahulu, dihasilkan 54,6 meter, lalu menghitung volume kolomnya, itu 2,7 meter. Jadi total volume dinding kotornya yaitu 115,28 meter, lalu total volume kolomnya yaitu 7,70 meter. Nah, sehingga mendapatkan volume dinding bersihnya yaitu dengan mengurangi total volume dinding kotor dikurang volume kusen yang sebelumnya kita sudah hitung dan ditambah volume kolomnya, sehingga didapatkan 85,27 meter. Nah, di sini saya menggunakan volume Hebel 15 kali 20 kali 60 meter. Maaf, sentimeter. Lalu sehingga didapatkan perhitungan volume dinding terasram 1:3-nya yaitu 8,65 meter. Lalu menghitung pekerjaan dinding biasa dengan campuran 1:4, sama seperti sebelumnya, yaitu terdapat 2 tipe dinding, sehingga didapatkan volume dinding biasanya 1:4 ini, volume dinding bersih yang sebelumnya sudah kita cari dikurang dengan VDT atau volume dinding terasramnya, lalu dibagi volume Hebelnya, sehingga didapatkan 63,86 meter persegi. Lalu yang ketiga kita mencari pekerjaan dinding sopi-sopi dengan campuran 1:4. Nah, di sini terdapat gambar sopi-sopi saya. Lalu sopi-sopi ini menggunakan bata ringan. Diketahui tinggi sopi-sopinya itu 2 meter, lalu lebar alasnya itu 6 meter, dan banyak sopi-sopi itu 3 buah dalam satu rumah ini. Lalu volume Hebelnya itu 1,2 meter persegi. Maaf, ini tidak dipakai. Lalu perhitungannya didapatkan volume dinding sopi-sopi sama dengan setengah dikali alas sopi-sopi dikali tinggi sopi-sopi dikali banyaknya sopi-sopi, sehingga dia dapatkan 18 meter persegi. Lalu menghitung pekerjaan plesteran dan acian 1:4. Pertama, diketahui volume dinding terasram 1:3 sebelumnya yaitu 8,65 meter persegi, lalu dinding terasram 1:4-nya, maaf ini bukan terasram. Volume dinding 1:4-nya yaitu 63,86 meter persegi, lalu volume dinding sopi-sopinya sama dengan 18 meter persegi. Sehingga didapatkan volume plesteran dan acian ini yaitu menambahkan seluruh dari volume dinding sebelumnya yang sudah kita hitung, lalu dikali sisi dindingnya yaitu 2 sisi, hingga dihasilkan 181,02 meter persegi. Oke. Lalu pekerjaan plafon. Pekerjaan plafon terdiri dari pekerjaan rangka plafon. Di sini menggunakan rangka besi hollow, dan plafon dapat dilihat pada gambar ini.
Lalu dihitung jarak antar rangka holonya itu 0,6, sehingga didapatkan dengan mengkali panjang lebar dari setiap ruangan, lalu didapatkan rangka sumbu X-nya dan juga rangka sumbu Y-nya, sehingga didapatkan total volume rangka plafon 16,23. Lalu menghitung plafon gipsum, yaitu sama seperti sebelumnya, mengkalikan panjang dan lebar dari setiap ruangan, sehingga dihasilkan volume dari setiap ruangan, lalu ditotalkan sehingga didapatkan 33,08 meter. Lalu pekerjaan list plafon sama seperti sebelumnya juga, itu hanya saja ini lebih ke keliling dari setiap ruangan hingga didapatkan 54,10 meter. Lalu pekerjaan lantai dibagi menjadi pekerjaan urugan pasir bawah lantai, lalu pekerjaan pasangan keramik 60 kali 60, lalu 40 kali 40, dan juga dinding keramik. Maaf sebelumnya ini harusnya 20 kali 20. Jadi pasangan keramik lantai kamar mandi dan juga dinding keramik kamar mandi itu 20 kali 20 dua-duanya, bukan 40. Jadi ini denahnya, di mana di sini semua 60 kali 60, di sini 20 kali 20. Lalu urugan pasir bawah lantainya didapatkan antara perkalian dari panjang dan lebar dari setiap ruangan, sehingga dihasilkan volumenya yaitu 6,22. Nah, untuk kamar mandinya yaitu 0,2, sehingga dihasilkan total volume urugan pasir bawah lantai yaitu 6,42. Lalu pekerjaan pasangan keramik 60 kali 60, itu perkalian dari panjang dan lebar dari setiap ruangan, sehingga dihasilkan 25,88. Terus lalu dibagi dengan luas keramik, yaitu 0,36, sehingga dihasilkan 72 buah keramik. Lalu pekerjaan pasangan keramik 20 kali 20, itu sama seperti sebelumnya, mengkalikan panjang dan lebar dari setiap ruangan, yang digunakan 20 kali 20, itu hanya kamar mandi saja, sehingga dihasilkan 1,98 meter. Lalu pekerjaan pasangan dinding keramik 20 kali 20 juga sama seperti perhitungan sebelumnya, sehingga dihasilkan 11,4 meter. Lalu ke analisa harga satuan, di sini saya menggunakan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 10 tahun 2020, dan juga dapat harga satuan material dari berbagai sumber internet. Lalu pakaian kusen dapatkan 222.221,98, lalu dinding trasram 1/3-nya yaitu 9.677.531,52, lalu dinding maaf di sini belum diganti, harusnya tidak segini. Lalu di sini juga maaf, saya minta maaf karena di sini belum sempat untuk memindahkannya. Jadi saya crop dari Excel. Untuk dinding bata ringan itu dihasilkan 135.331. Oh, sebelumnya ini waktunya sedikit lagi ya? Apakah harus ditunda dulu atau bagaimana? Lanjut aja 1 menit lagi. Lanjut. Oke, Lanjut aja. lalu dapat pekerjaan plaster 1/4 yaitu 106.111,0. Lalu pekerjaan aciannya 63.944,61. Rangka plafon 256.143,39. Plafon gipsum 60.027,81. List plafon yaitu dihasilkan 36.278,7. Lalu urugan pasir bawah lantainya itu 258,538,19. Lalu 60 kali 60-nya yaitu 235.999,75. 20 dindingnya yaitu lantainya 287.868,85, dan sama seperti pasangan dinding keramik 20-nya, sehingga dihasilkan BOQ yaitu Rp83.550.331. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh ganti room buat satu kelompok lagi, satu anggota kelompok lagi. Baik Bang, langsung Boleh, Bang. dikirim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah kelihatan belum, Bang? Kelihatan. Udah, Agnes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan arsitektur untuk bangunan perumahan Mega Nirwana. Yaitu ada pekerjaan dinding, pekerjaan kusen, pekerjaan penutup atap, pekerjaan plafon, sama pekerjaan lantai.
Kemudian ada volume pekerjaan dinding. Di sini menggunakan pasangan bata 1:2 untuk dinding luarnya, yaitu volumenya panjang dinding luar bagian depan dan belakang dikali tinggi terasramnya sama dengan 4 meter persegi. Kemudian ada pasangan batap kamar mandi, diketahui panjang kamar mandinya 1,8 meter, lebar kamar mandinya 1,6 meter, tinggi terasramnya 1,50 meter, panjang pintu 2-nya 0,40 meter. Kemudian ada faktor yaitu luas pintu 2-nya, panjang pintu 2 dikali tinggi terasram sama dengan 0,6 meter persegi. Kemudian ada volumenya 2 dikali panjang kamar mandi plus lebar kamar mandi dikali tinggi terasramnya dikurangi faktor pengurangannya, dihasilkan 9 meter persegi. Kemudian ada volume totalnya, volume pasangan dinding luar ditambah volume pasangan bata kamar mandi dihasilkan 13 meter persegi. Kemudian ada pekerjaan pasangan bata merah 1:4, diketahui tinggi dindingnya 3,21 meter. Kemudian ada panjang dindingnya yaitu 49,2 meter, volume kotor dindingnya dihasilkan panjang dinding dikali tinggi dinding, hasilnya 157,93 meter persegi. Kemudian ada faktor pengurangnya yaitu jumlahnya ada 17,50, volumenya volume kotor dinding dikurangi total volume pengurangan dikurangi volume pasangan bata merah 1:2, hasilnya 136,43 meter persegi. Kemudian ada pekerjaan plesteran dengan 1:2, ada pasangan bata dinding luar, diketahui tinggi terasram dinding luarnya 0,40 meter, kemudian volumenya panjang dinding luar bagian depan dan belakang dikali tinggi terasram sama dengan 4 meter persegi. Kemudian ada pasangan bata kamar mandi, diketahui panjang kamar mandi 1,8 meter, lebar kamar mandi 1,6 meter, tinggi terasramnya 1,50 meter, panjang pintu 2-nya 0,40 meter, kemudian ada luas pintu 2-nya hasilnya 0,6 meter persegi, kemudian ada volumenya yaitu 9 meter persegi, kemudian ada volume totalnya 13 meter persegi. Kemudian ada pekerjaan plesteran 1:4, tinggi dindingnya 3,21 meter, kemudian ada panjang dindingnya 49,2 meter, volume kotor plesterannya 2 sisi dikali panjang dinding dikali tinggi dinding, hasilnya 315,86 meter persegi. Kemudian ada faktor pengurangnya yaitu jumlahnya 12,21, dindingnya menempel dengan rumah tangganya yaitu 19, volume dindingnya menempel, jumlah dindingnya menempel dikali tinggi dinding sama dengan 60,99 meter persegi. Kemudian ada volumenya, volume kotor plesteran dikurangi volume pengurangan dikurangi volume plesteran 1:2 dikurangi dindingnya menempel sama dengan 238,66 meter persegi. Kemudian pekerjaan acian, panjang dindingnya 49,2 meter, kemudian ada volume kotor plesterannya 315,86 meter persegi. Kemudian volumenya yaitu volume kotor plesteran dikurangi volume pengurangan dikurangi volume plesteran 1:2 dikurangi volume dindingnya menempel, hasilnya 234,66 meter persegi. Ini ada pekerjaan kusen. Ada pemasangan kusen pintu 1, panjangnya 0,15 meter, lebarnya balok kusennya panjangnya 0,15 meter, lebar 0,05 meter. Kemudian ada kusen dindingnya, kusen pintu satunya tingginya 2 meter, panjangnya 0,92 meter, banyak pintu satunya 2 buah, luas penampakan balok kusen sama dengan panjang kali lebar sama dengan 0,01 meter persegi. Kemudian ada kusen pintu 1, panjang kayu vertikalnya 2x2 sama dengan 4 meter. Kemudian ada panjang kayu horizontalnya 0,92 meter. Kemudian ada total panjang kusen pintu 1 4,92 meter. Kemudian ada volumenya, luas penampang balok kusen dikali total panjang kusen pintu 1 dikali banyak kusen sama dengan 0,10 meter kubik. Kemudian ada pemasangan pintu 2, diketahui balok kusen yang panjangnya sama 0,15 meter sama lebarnya juga 0,05 meter. Kusen pintu 2-nya panjangnya 0,80 meter, tingginya 1,90 meter, banyak kusennya 1 buah, luas penampang balok kusennya panjang kali lebar sama dengan 0,01 meter persegi. Kemudian ada kusen pintu 2-nya panjang kayu vertikal 1,90 x 2 3,80 meter. Kemudian ada panjang kayu horizontalnya 0,80 meter. Total panjang kusen pintu 2-nya 4,60 meter. Volumenya luas penampang dikali total panjang kusen pintu 2 dikali banyak kusen sama dengan 0,05 meter kubik. Pemasangan kusen jendela 1 yaitu banyak kusennya 1 buah. Kusen jendela 1 volumenya yaitu luas penampang dikali total panjang kusen dikali banyak kusen sama dengan 0,5 meter kubik. Kemudian ada pemasangan kusen jendela 2. Panjang kusen jendela 2-nya yaitu 0,45 meter, tingginya 1 meter, banyak kusennya 2 buah.
Lalu luas penampang balok kusanya 0,01 meter persegi. Kemudian ada kusen jendela 2-nya, yaitu panjang kayu vertikalnya 2 meter, panjang kayu horizontalnya 0,9 meter, total panjang kusen jendela 2-nya 2,90 meter. Kemudian ada volumenya, yaitu luas penampang kusen dikali total panjang kusen pintu 2 dikali banyak kusen, hasilnya 0,06 meter kubik. Kemudian ada pemasangan kusen pintu dan jendela 1. Balok kusen panjangnya 0,15 meter, lebar 0,05 meter, kusen pintu dan jendela 1, panjang pintu dan jendelanya 2,135 meter, panjang jendelanya 0,68 meter, tingginya 2,10 meter, banyak kusennya 1 buah. Luas penampang balok kusennya panjang kali lebar 0,01 meter persegi. Kemudian ada kusen jendela dan pintu 1, panjang kayu vertikalnya 8,4 meter, panjang kayu horizontalnya 2,135 meter. Kemudian ada panjang kayu horizontal jendelanya 1,36 meter, total panjang kusen jendela dan pintu 1 11,89 meter, volumenya yaitu luas penampang kusen dikali total panjang kusen jendela dan pintu 1 dikali banyak kusen 0,12 meter kubik. Kemudian ada pekerjaan penutup rangka atap. Panjang atapnya 6,52 meter, lebar atapnya 6,50 meter, sudut kemiringannya 34 derajat, volumenya yaitu 4, panjang kali lebar dibagi cos 34 derajat, hasilnya 51,12 meter persegi. Kemudian ada pemasangan nok genteng metal, volumenya sama dengan lebar atap, sama dengan 6,50 meter. Kemudian ada pemasangan displang, diketahui panjang atapnya 6,52 meter, lebar atapnya 6,50 meter, sudut kemiringannya 34 derajat, volume atapnya yaitu panjang atap dibagi sudut kemiringan ditambah lebar atap, hasilnya 14,36 meter. Kemudian ada pekerjaan plafon, pekerjaan rangka plafon, yaitu jumlahnya 29,38, plafon gypsumnya juga sama. Kemudian ada pekerjaan list plafonnya, volumenya panjang plus lebar dikali 2, dan hasilnya 58,76. Kemudian ada pekerjaan lantai, pasangan keramik 40 kali 40, volumenya panjang kali lebar, dihasilkan 29,38. Pekerjaan keramik lantai kamar mandi 30 kali 30, panjang kamar mandinya 1,8 meter, lebar kamar mandinya 1,6 meter, volumenya panjang kamar mandi dikali lebar kamar mandi, hasilnya 2,88 meter persegi. Kemudian ada pasangan keramik dinding 20 kali 20, dengan volume 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar dikali tinggi, hasilnya 10,2 meter persegi. Kemudian ada AHS dari pekerjaan arsitek. Di sini ada pekerjaan dinding pasangan bata merah 1/2, yaitu dihasilkan 365.252,99 rupiah. Kemudian ada bata merah 1/4, dihasilkan 335.386,05 rupiah. Kemudian ada pasangan plesteran 1/2, dihasilkan 112.767.000 rupiah, 51 rupiah. Kemudian ada pasangan plester 1/4, dihasilkan 106,043,83 rupiah. Kemudian ada pekerjaan acian, dihasilkan 63.899 rupiah, 61 rupiah. Pekerjaan kusennya yaitu di pemasangan kusen pintu 1, dihasilkan 8.434.266.030 rupiah. Kemudian ada pemasangan kusen pintu 2-nya, hasilnya sama dengan pintu 1. Kemudian ada kusen jendela juga sama dengan pintu 1, kusen jendela dan pintu 1 juga sama. Kemudian ada pekerjaan penutup atapnya, dihasilkan 181.697.020 rupiah. Kemudian ada pemasangan nok genteng metalnya, dihasilkan 105.114,26 rupiah. Kemudian ada pemasangan lisplang, hasilnya 116.089.014 rupiah. Kemudian ada pekerjaan plafon, dihasilkan 232.818,39 rupiah. Kemudian ada pemasangan plafon gypsumnya, hasilnya 60.027.000 rupiah, 81 rupiah. Pemasangan list plafonnya 36.278,70 rupiah. Kemudian ada pekerjaan lantai, pemasangan keramik 40 kali 40, hasilnya 139.858,81 rupiah. Kemudian ada pemasangan keramik 30 kali 30, hasilnya 301.543.085 rupiah. Kemudian ada pekerjaan pemasangan 20 kali 20, hasilnya 1.378.056,35
rupiah. Kemudian ada bill of quantity-nya, BOQ-nya, yaitu dihasilkan 140.682.227.000